Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 236. Setelah Dev mengikuti Raveena dan menangis sebentar, Raveena buru-buru memanggil semua orang ke dalam gua. Bagian dalam gua sangat musim semi, dan dekorasinya sangat mewah. Sepertinya Raveena bisa bersenang-senang di sini. Namun, Dev tidak berniat melepaskan Franco Han. Lagi pula, ibunya telah dipenjara di sini untuk waktu yang lama. Jika bukan karena Franco Han, dia pasti sudah lama bertemu ibunya. Bu, kamu telah menderita. Aku telah membunuh Jaiden dan putranya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Seperti yang dikatakan Dev, dia menatap Franco Han dengan mata dingin. Dev, jangan salah paham. Aku tidak melakukan apapun pada ibumu. Alasan aku meninggalkan ibumu di sini juga untuk keselamatannya. Merasakan dinginnya mata Dev, Franco Han dengan cepat menjelaskan. Tempat ini tidak membunuhku. Tuan Istana Han benar-benar tidak melakukan apapun padaku, dan selama periode waktu ini, aku di sini cukup baik. Raveena mengikuti Dev dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Raveena, rasa dingin di mata Dev perlahan menghilang. Bu, aku di sini untuk membawamu keluar dari sini, kembali ke Kyoto, sehingga kamu bisa bersenang-senang. Kata Dev. Oke, ibu akan ikut denganmu. Raveena mengangguk, lalu menatap Rosalind dan yang lainnya, dan bertanya pada Dev. Siapa gadis-gadis ini? Mereka. Untuk sesaat, Dev tidak tahu bagaimana memperkenalkan Rosalind dan yang lainnya. Bibi, kami adalah pacar Dev. Ketika kamu kembali ke Kyoto, kamu dapat menikmati hidupmu dengan tenang dan biarkan kami menjagamu. Rosalind melangkah maju perlahan, mengikuti Raveena dan berkata dengan murah hati. Kalian semua? Raveena sedikit terkejut. Tapi segera, keterkejutan Raveena berubah menjadi kegembiraan, dan dia berkata sambil tersenyum, Oke, bagus sekali, dengan begitu banyak pacar, bukankah saya punya banyak cucu sekarang? Dev menundukkan kepalanya dan tidak tahu bagaimana menjawab ibunya. Jika dia berkata dia tidak punya cucu, apakah ibunya akan kecewa? Saat ini, Rosalind buru-buru menyelamatkan Dev dan berkata, Bibi, Dev telah memikirkanmu selama ini. Dia berkata bahwa jika kamu tidak diselamatkan, dia tidak akan bercocok tanam dengan kami, jadi kami semua masih polos. Setelah mendengar ini, Raveena melirik Dev dan berkata, Anak bodoh ini, apakah kamu tidak tahu apa yang lebih penting? Jika kamu tidak dapat menyelamatkanku dalam 10 tahun, kamu juga tidak memiliki anak dalam 10 tahun? Ayo cepat pergi. Ketika kita kembali ke Kyoto, kamu harus cepat bercocok tanam. Dengan begitu banyak gadis, kurasa aku akan memiliki banyak cucu. Ketika Rosalind dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka memerah, dan Raveena tidak sabar untuk pergi dari sini dan kembali ke ibu kota. Tepat ketika Dev hendak pergi dengan Raveena, Franco Han menghentikan Dev. Awalnya, Franco Han mengira Dev baik dan ingin menyerahkan Kaireen kepada Dev, tetapi sekarang Dev memiliki begitu banyak wanita di sekitarnya. Tetapi jika Kaireen tidak mengikuti Dev, maka ketika Broderick Lu dan putranya datang besok, tidak ada keluarga mereka yang dapat melarikan diri. Pada akhirnya, Franco Han hanya bisa berkata kepada Dev, Dev, kuharap kamu bisa membawa Kaireen pergi bersama, jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Franco Han tahu temperamen putrinya, Kaireen pasti tidak akan setuju untuk menikahi Cassie, dan kemudian Broderick Lu dan putranya akan membunuh mereka. Ayah, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu. Kaireen menggelengkan kepalanya. Dia menyukai Dev, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak wanita di sekitar Dev. Kaireen tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Lagi pula, dia juga wanita tertua di pavilion Zixia. Kaireen merasa sedikit tersinggung jika dia berbagi pria dengan begitu banyak wanita. Tapi Kaireen tidak tahu wanita mana di sekitar Dev yang bukan anak tertua sebelumnya. Kaireen, biarkan Dev membawamu pergi, tidak ada artinya bagimu untuk tinggal. Leandra juga membujuk Kaireen. Kaireen menangis dengan getir, memeluk ibunya erat-erat. Dev, apa yang terjadi? Raveena bertanya setelah melihat ini. Dev memberitahu Raveena tentang alam rahasia Guntur, dan Raveena sedikit mengernyit. Dev, jika kamu punya cara, bisakah kamu membantu Tuan Istana Han?
Raveena berkata kepada Dev. Dev tidak berniat menyelamatkan Pavilion Zizia, lagi pula, sepengetahuan Dev, ibunya dipenjara oleh Franco Han. Tapi sekarang, melihat ibunya menjalani kehidupan yang baik dan menawarkan untuk membantu Franco Han, Dev mengangguk. Dev, lebih baik kamu pergi, bawa putriku bersamamu, dan perlakukan dia dengan baik. Aku sudah sangat berterima kasih. Broderick Lu itu lebih kuat dariku, dan dia menganeksasi seluruh alam rahasia Guntur, dan dia memiliki ribuan murid di bawahnya. Bahkan jika kamu tinggal untuk membantuku, Pavilion Ziziaku sama sekali bukan tandingan kastil bulan sabit. Franco Han tidak membiarkan Dev tinggal untuk membantu, karena dia tahu kekuatan Dev dan yang lainnya hanyalah beberapa orang ini, bahkan jika mereka tetap membantu, itu akan menjadi setetes air di ember. Istana Tuan Han, saya tentu saja punya cara untuk berurusan dengan Broderick Lu. Adapun ribuan murid benteng bulan sabit, saya sedang memikirkan cara. Dev memegang busur Raja Dewa di tangannya, jadi dia tidak takut pada Broderick Lu. Adapun ribuan murid kastil bulan sabit, Dev sedang memikirkan cara lain. Apalagi yang bisa saya lakukan? Broderick Lu dan putranya akan datang besok, jadi saya tidak punya waktu. Franco Han menggelengkan kepalanya dengan pasrah, dia tidak lagi memiliki semangat juang, dia hanya berharap putrinya bisa hidup. Pasti ada jalan. Dev tampak tegas, lalu berkata kepada Rosalind, Rosalind, ya Eko, kamu di sini untuk menjaga ibuku, aku akan mencari jalan. Rosalind dan yang lainnya mengangguk, sementara Raveena berkata, Dev, jika kamu punya cara, jangan mencoba untuk berani, utamakan keselamatanmu dulu. Bu, jangan khawatir. Apa yang kamu katakan, bahkan jika putramu menghancurkan langit, dia akan melakukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung keluar. Dev sekarang harus mencari cara untuk memindahkan begitu banyak penyelamat. Meskipun Dev memiliki banyak orang di dunia sekuler, kekuatan mereka terlalu rendah. Jika dia datang ke dunia rahasia ini untuk bertarung, itu akan menjadi umpan meriam dan tidak ada artinya. Adapun Bogdan Yu dan Maximku di alam tersembunyi, meskipun mereka tidak lemah, jumlah mereka terlalu kecil, dan bahkan jika mereka datang, itu tidak akan berguna. Phoenix Api. Aku bisa pergi ke alam rahasia monster buas untuk menemukan Phoenix Api dan kemudian memimpin pasukan monster buas untuk membantu. Dev tiba-tiba memikirkan Helena. Sejak dia terluka dan jatuh koma terakhir kali, dan mengikuti Helena dalam tidurnya untuk bercocok tanam dengan Helena, Dev juga memikirkan Helena. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Helena sekarang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dev menemukan formasi teleportasi dan langsung diteleportasi ke alam rahasia monster buas. Setelah merasakan seseorang akan datang, monster di dunia rahasia monster mulai bergerak. Nafas monster terus mendekati Dev. Tetapi ketika monster-monster ini mendekati Dev, mereka semua tertegun, lalu meraung keras, dan melolong menyambut Dev. Diiringi oleh lolongan panjang dari monster-monster ini, burung-burung terbang besar terbang dari pegunungan monster, dan kemudian mendarat di depan Dev. Burung Asuka mengepakkan sayapnya, artinya membiarkan Dev duduk di atasnya. Dev melompat ke tubuh Asuka, dan kemudian Asuka membubung terbang ke langit, terbang langsung ke puncak pegunungan monster buas. Melihat rumah kecil yang familiar, Dev melompat dari burung dan bergegas masuk. Tuanku. Sosok Helena masih berada di rumah kecil itu, telanjang bulat, menatap Dev sambil tersenyum. Melihat Helena aman dan sehat, Dev menghela nafas lega. Helena, saat aku terluka dan tidak sadarkan diri, apakah kamu yang menyelamatkanku? Dev bertanya pada Helena. Lagi pula, Dev sedang koma pada saat itu dan tidak tahu apa-apa, dan kemudian itu hanya tebakan. Helena mengangguk, pada saat itu, Tuan terluka. Saya tidak punya pilihan selain memaksakan jiwa saya sendiri, dan kemudian kawin dengan Tuan, membentuk kekuatan naga dan Phoenix, dan menyembuhkan Tuan. Saya harap Tuan tidak akan menyalahkan saya terpaksa melakukannya. Ketika Dev mendengarnya, dia dalam keadaan koma dan mengikuti Helena untuk melakukan hal semacam itu, tetapi dia tidak bisa menyalahkan Helena. Lagi pula, Helena juga melakukan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku tidak menyalahkanmu, lagi pula kamu melakukannya untuk menyelamatkanku, kata Dev. Melihat bahwa Dev tidak menyalahkan dirinya sendiri, Helena tertawa, dan kemudian bertanya,
saya tidak tahu mengapa Tuan datang ke alam rahasia monster ini, ada apa? Dev buru-buru menjelaskan tujuan kunjungannya, tapi setelah mendengar ini, ekspresi Helena menjadi sedikit jelek. Kenapa? Tanya Dev, melihat ekspresi Helena. Tuan, Helena rela melewati api dan air untukmu, tapi sekarang Helena tidak punya cara untuk meninggalkan pegunungan monster ini. Kata Helena. Kenapa? Tanya Dev bingung. Saat itu, untuk menyelamatkan Tuan, aku menyerahkan jiwaku dan menjadi jejak di tubuh Tuan, jadi sekarang aku adalah orang dengan jiwa yang tidak lengkap, dan tidak ada cara untuk pergi dari sini. Kata Helena. Dev sedikit mengernyit setelah mendengar ini, lalu apa yang harus aku lakukan? Aku akan memberimu jiwamu, karena sekarang aku memiliki kekuatan yang lebih kuat. Tuan bisa mengembalikan jiwa kepadaku, hanya saja. Kita berdua yang harus. Helena tersipu, dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, Dev mengerti dalam hitungan detik. Dia tahu apa maksud Helena. Jika dia ingin mengembalikan jiwanya, dia harus bercocok tanam dengan Helena lagi. Saya mengerti. Setelah Dev selesai berbicara, dia melemparkan Helena ke tempat tidur tanpa ragu sedikit pun. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya bagi mereka berdua melakukannya, Dev juga benar-benar melepaskannya, ibunya sudah diselamatkan, jadi dengan begitu banyak wanita di sekitarnya, Dev tidak perlu menahan diri lagi. Dalam sekejap, seluruh rumah kecil itu diselimuti cahaya keemasan, seekor naga dan burung phoenix melayang ke langit, dan melayang di atas rumah kecil itu. Monster yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan monster buas berkerumun dari segala arah, menyaksikan naga dan burung phoenix terbang di langit, dan menyembah bersama. Suara teriakan yang menyenangkan datang dari ruangan. Seekor naga dan phoenix melayang di udara untuk waktu yang lama, sampai tidak ada suara di dalam ruangan, cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang, dan naga dan phoenix juga perlahan menghilang. Di dalam ruangan, Helena meringkuk ke pelukan Dev dengan wajah puas, seperti anak kucing yang jinak. Kamu tunggu pesanku, dan ketika saatnya tiba, bawa monster-monstermu dan bergegas ke dunia rahasia guntur bersama. Dev berkata kepada Helena. Tuan, jangan khawatir, semuanya menunggu perintah Anda, Helena mengangguk. Dev bangun dan berpakaian, lalu kembali ke alam rahasia guntur. Dev, bagaimana? Sudahkah kamu memikirkan solusinya? Melihat Dev kembali, Kairien bertanya dengan cemas. Jika Dev tidak punya cara, maka pavilion sisia mereka mungkin akan hancur total. Franco dan istrinya juga memandang Dev dengan gugup, tidak ada yang mau mati, jika Dev punya cara, maka mereka tidak perlu menunggu untuk mati. Dev menatap mata penuh harap Kairien, lalu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, selama Broderick dan putranya berani datang besok, aku akan membuatnya tidak bisa kembali. Dev, apakah kamu yakin? Franco bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, karena aku mengatakannya, aku sangat yakin. Dev berkata dengan percaya diri. Melihat Dev begitu percaya diri, Franco juga menghela nafas lega. Tinggal menunggu besok datang. Di malam hari, Franco meminta Dev untuk tinggal di pavilion Zisia selama 1 malam, sementara Ravenna dan yang lainnya tinggal di gua. Lagi pula, pertarungan akan dimulai besok. Meskipun Dev yakin, jika dia tidak sengaja menyakiti ibunya, Dev tidak bisa memaafkan dirinya. Jadi dia meminta Rosalind dan yang lainnya untuk melindungi ibunya, dan Dev sendiri berada di pavilion Zisia untuk menangani Broderick dan putranya yang akan tiba besok. Kairien, kamu tidak muda lagi, ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Meskipun ada banyak wanita di sekitar Dev, dia adalah bakat yang langka. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika Dev benar-benar membantu pavilion kita melewati rintangan ini, kita juga harus membalasnya. Apakah kamu tahu apa artinya ini buat aku dan ibumu? Franco dan Leandra membujuk Kairien. Mereka tahu temperamen putri mereka, dan setelah melihat Dev memiliki begitu banyak wanita, mereka takut Kairien akan menyinggung Dev. Kairien mengangguk perlahan, ayah, ibu, aku tahu maksudmu, dan sebenarnya aku juga menyukai Dev, tapi... Anak bodoh, karena kamu menyukainya, kamu harus mengambil inisiatif. Malam ini adalah malam yang baik.
Dengan begitu banyak wanita lain di sekitar Dev, menurutmu apakah ini giliranmu? Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini sama sekali, kamu akan dirugikan saat itu. Leandra buru-buru berkata kepada Kairen. Kairen tersipu, menggigit bibirnya dengan erat, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku tahu apa yang harus dilakukan." Setelah selesai berbicara, Kairen keluar dari ruangan, sementara Franco dan istrinya saling memandang dan tersenyum. Saat ini, Dev sedang berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana menghadapi Broderick dan putranya besok. Pintu didorong terbuka dengan lembut, dan wewangian tubuh wanita datang. Dev tahu siapa itu tanpa melihat. Dev pura-pura menutup matanya. Tanpa selai benang di tubuhnya, Kairen berjalan ke Dev, menatap Dev yang sudah tertidur. Kairen penuh keraguan. Tapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi, naik ke tempat tidur Dev dan berbaring di samping Dev. Kairen menyandarkan kepalanya di dada Dev, dan pada saat ini, Kairen merasakan rasa aman. Dan Dev mencium aroma tubuh Kairen, merasakan kulit yang lembut itu, dia sudah merasakan manisnya bercinta, jadi dia tidak perlu menahan adanya yang berdiri. Dev berbalik, dan menempatkan Kairen di bawah tubuhnya. Kairen panik, dan hendak mengatakan sesuatu, tapi Dev menutup mulutnya secara langsung. Desahan yang menyenangkan datang dari kamar Dev, bergema di seluruh pavilion Sisia. Ketika Franco dan Leandra mendengar suara ini, mereka segera menyadari bahwa itu suara dari putri mereka sendiri. Keduanya menghela nafas lega, dan melihat ke arah ruangan tempat Dev berada. Saya melihat kamar Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh pavilion Sisia hampir diselimuti cahaya keemasan ini. Melihat cahaya keemasan yang menyilaukan, Franco terkejut. Dev ini benar-benar tidak biasa. Sepertinya pilihan kita benar. Franco berkata perlahan. Tidak mudah bagiku untuk melihat pemuda itu secara sekilas. Wajah Leandra penuh dengan senyuman, seolah-olah ibu mertua memandang menantu laki-laki, dan semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Keesokan harinya, Broderick dan putranya datang ke pavilion Sisia lagi. Francohan, beraninya kau menipuku? Bahkan jika kau menyerahkan putrimu hari ini, itu sudah terlambat. Aku akan menghancurkan seluruh pavilion Sisiamu. Broderick merasa telah ditipu, dan berkata dengan marah. Pada saat ini, Franco, dengan jaminan Dev, tidak lagi takut pada Broderick, dan berkata sambil mencibir, Broderick sialan, jika kamu ingin menghancurkan pavilion Sisia saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Broderick membeku sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, tampaknya Anda telah mendapat bala bantuan, jika tidak, Anda tidak akan berani berbicara dengan saya dengan cara ini, tetapi izinkan saya memberitahu Anda tidak memiliki siapapun untuk datang. Kecuali Anda berlindung kepada sekte hati iblis kami, jika tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Benarkah? Lalu menurutmu, bisakah aku menyelamatkannya? Pada saat ini, Dev bergandengan tangan Kairen dan berjalan keluar. Wajah Kairen memerah saat ini, seperti apel berkepala merah, dan dia juga memiliki bau wanita di tubuhnya. Jelas bahwa Kairen telah mengalami transformasinya tadi malam. Kairen, kamu. Melihat Kairen bergandengan tangan dengan Dev, Casey sangat marah. Dev? Broderick sedikit terkejut setelah melihat Dev. Lagi pula, semua orang melihat penampilan Dev di konferensi alam rahasia. Franco, alasan mengapa kamu sombong bukan karena kamu menemukan anak ini kan? Dengan kekuatannya saat ini, aku dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu tangan. Apakah kamu percaya? Broderick berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Dev tampil gemilang di konferensi alam rahasia dan kekuatannya tidak buruk, tetapi dibandingkan di antara generasi muda di alam rahasia, jika ingin membandingkan dengan mereka, kekuatan Dev tidak cukup. Tapi Broderick tidak tahu bahwa Dev saat ini bukan lagi Dev beberapa bulan yang lalu. Dev yang sekarang berada di puncak alam perpisahan dan reuni, dan dengan busur Raja Dewa di tangannya, dapat dengan mudah menghancurkan Broderick. Franco tidak berbicara, tetapi menatap Dev, karena dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki Dev saat ini, apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Broderick. Selain itu, ada ratusan murid di luar Broderick yang menatap mereka, dan Dev masih sendirian, dan dia belum melihat bala bantuan yang ditemukan Dev.
Apakah kamu bisa menghancurkanku sampai mati dengan satu tangan? Kamu harus mencoba untuk mengetahui. Dev tersenyum dingin dan berkata pada Broderick, jika kamu ingin mati, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu menghancurkan pavilion Sisia. Mata Broderick membeku, dan cahaya dingin langsung keluar, dan dia akan menyerang Dev. Ayah, Casey menghentikan Broderick, lalu menatap Kyrene dengan marah dan berkata, Kyrene, kamu adalah kekasih masa kecilku, aku sangat menyukaimu, tidak bisakah kamu melihatnya? Selama kamu mau menikah denganku sekarang, aku bisa meyakinkan ayahku untuk melepaskan pavilion Sisiamu. Aku tidak mengerti, bagaimana Dev itu lebih baik dariku? Casey meraung, seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Casey, menyerahlah. Aku memang terlahir sebagai wanita Dev dan mati sebagai hantu Dev. Aku sudah menjadi wanitanya. Setelah Kyrene selesai berbicara, dia menirik Dev dengan penuh kasih. Sepertinya Dev telah sepenuhnya menaklukkannya tadi malam. Casey tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin, kamu berbohong padaku, kamu jelas bukan wanita biasa, selama bertahun-tahun, kamu bahkan tidak membiarkan aku memegang tanganmu, kamu gadis yang murni. Casey tidak percaya bahwa Kyrene akan melakukan hal semacam itu dengan Dev. Casey, bangunlah. Aku tidak akan membiarkanmu berpegangan tangan, itu karena aku tidak menyukaimu, dan ketika aku bertemu pria yang aku suka, aku bersedia memberikan segalanya. Kata-kata Kyrene sekali lagi sangat merangsang Casey. Bajingan, Casey meraung seperti orang gila. Dev, aku akan membunuhmu, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah selesai berbicara, Casey meledak dengan sekuat tenaga, dan bergegas menuju Dev. Dev mendengus dingin, bahkan tanpa melihat ke arah Casey, dia mengangkat kakinya dan menendang Casey pergi. Tubuh Casey terbang lurus seperti layang-layang dengan tali putus, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Anakku. Broderick kaget, dan buru-buru mendukungnya. Franco menatap Dev dengan kaget. Dia tidak menyangka kekuatan Dev sudah begitu kuat. Meskipun kekuatan Casey di generasi yang lebih muda bukan yang terkuat, dia juga tidak lemah. Sekarang Dev menendangnya pergi bahkan tanpa menatapnya. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan Dev. Dan Kyrene menatap Dev dengan terpesona saat ini, dia melihat Dev semakin tampan sekarang. Nak. Aku akan membunuh kalian semua. Di luar, raungan marah Broderick terdengar, dan aura yang menakutkan membuat rumah-rumah di sekitarnya runtuh. Franco dan yang lainnya bergegas keluar ruangan dan melihat bahwa Casey berdarah dari ketujuh lubang. Saat ini, matanya terbuka lebar, dan dia sudah kehabisan napas. Franco terkejut lagi, Dev menendang Casey sampai mati hanya dengan tendangan asal. Dev, aku akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping. Broderick meraung dengan marah, dan gelombang nafas memenuhi tubuhnya. Di tengah alis Broderick, tanda hitam perlahan muncul, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, dan langit diselimuti kabut hitam. Pakaian di tubuh Broderick menjadi terkoyak, dan jubah ungu menutupi tubuh Broderick. Pada saat ini, wajah Broderick juga mulai kabur, dan awan kabut hitam menyelimuti kepalanya. Utusan berjubah ungu? Melihat pakaian Broderick, Dev mengangkat mulutnya sedikit, hari ini, aku harus menyelesaikan keluhan dengan sekte hati iblismu. Dev, jangan mengira kamu hebat. Alasan mengapa kamu masih hidup adalah karena formasi pemulihan roh, dan kamu masih dibutuhkan. Tunggu sampai formasi pemulihan aura diaktifkan dan jiwa rohmu benar-benar dikorbankan, keadaanmu akan lebih buruk daripada mati. Broderick memandang Dev dengan dingin, seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam, seperti setan. Formasi pemulihan energi spiritual. Tave setikit pinkung, tidak mengerti formasi apa ini. Pada saat ini, Franco berkata, formasi pemulihan energi spiritual ini ada sangat awal, dan didirikan oleh penguasa sekte Wendao. Hanya saja sekte Wendao dimusnahkan tiba-tiba sebelum formasi ini diaktifkan. Formasi besar ini membutuhkan 8 orang dengan fisik khusus, dan mereka diaktifkan dengan mantra khusus, tapi aku tidak tahu mengapa seseorang dari sekte hati iblis dapat mengaktifkan formasi besar ini. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung teringat kejadian di alam rahasia sekte Wendao. Yuki dan yang lainnya masih terjebak di alam rahasia, dan ada beberapa orang lagi dengan fisik khusus.
Baru sekarang Dev mengerti mengapa sekte hati iblis ingin menangkap orang-orang ini. Dan Dev sendiri memiliki fisik yang istimewa. Memikirkan patung batu di gua di alam rahasia sekte Wendao, Dev tahu bahwa formasi besar ini pasti terkait dengan patung batu aneh itu. Ternyata sekte hati iblis memainkan permainan catur yang begitu besar. Sepertinya mereka ingin menguasai seluruh dunia sekuler. Kata Dev perlahan. Kamu meremehkan kami, ambisi kami bukan hanya untuk menguasai dunia sekuler. Broderick mendengus dingin dan berkata, tidak peduli ambisi apa yang kamu miliki, itu tidak akan pernah terwujud. Aku akan membunuhmu hari ini. Setelah Dev selesai berbicara, aura di tubuhnya juga mulai naik. Tapi saat ini, aura yang dipancarkan oleh Dev sangat berbeda di depan Broderick. Dengan kemampuan kecilmu, kamu berani mengucapkan kata-kata besar. Setelah Broderick selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih langit, dan kabut hitam yang mengepul di langit langsung membentuk palu yang berat di tangan Broderick. Palu yang berat mengeluarkan semburan udara dingin, seolah-olah udara di sekitarnya akan mengembun. Tubuh Broderick melompat, dan kemudian palu berat itu menghantam Dev. Udara di sekitarnya langsung berubah menjadi hamparan putih yang luas, langsung menyegel Dev. Dev! Melihat ini, Kairen berteriak, ingin membantu. Dia tidak menyangka Dev akan dirugikan begitu Broderick menyerang. Lagi pula, dia juga orangnya Dev, dan dia tidak bisa hanya melihat Dev mati di depannya. Jika dia ingin mati, mereka berdua akan mati bersama. Franco meraih Kairen, dia tahu bahwa Kairen akan mati jika dia menyerang. Putriku, jangan pergi, aku yang akan datang. Franco hendak menyelamatkan Dev. Meskipun kekuatan Franco lebih rendah dari Broderick, tetapi saat ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan Dev dengan sekuat tenaga. Tetapi tepat ketika Franco hendak bergerak, dia menemukan bahwa sekelompok api merah mulai meletus di sekitar Dev, dan ruang yang semula padat itu langsung terkoyak. Pedang pembunuh naga di tangan Dev terayun ke atas dengan kuat, dan cahaya pedang yang menakutkan langsung menuju ke arah Broderick. Boom! Setelah suara keras, palu berat yang terkondensasi oleh kabut hitam di tangan Broderick tiba-tiba hancur, dan hantaman besar itu langsung menjatuhkan Broderick. Dengan keterampilan kecilmu, beraninya kau menghancurkanku dengan satu tangan? Dev berkata dengan mendengus dingin. Broderick terbang terbalik, lalu jatuh ke tanah, dan mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Wajah Broderick penuh dengan ketidakpercayaan. Ketika Franco melihat bahwa Dev telah memukul mundur Broderick dengan pedang, dia langsung bersemangat. Sepertinya dia membuat Kairen mengikuti Dev, dan dia benar, Dev pasti akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Itu karena kamu terlalu lemah. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya tinggi-tinggi. Cahaya pedang emas membubung ke langit, mendekati langit. Dev mengayunkan tangannya dan menebas dengan pedang yang ganas. Cahaya pedang besar itu seperti tsunami, membanjiri Broderick. Melihat ini, Broderick memiliki urat yang menonjol di wajahnya. Merasakan tekanan yang meningkat, dia meraung. Aku tidak lemah, aku yang terkuat. Broderick menampar telapak tangannya di kehampaan, dan tiba-tiba ada suara. Dengan raungan yang menakutkan, kabut hitam di langit mulai menyusut seketika, dan kemudian kabut hitam mengembun menjadi anjing ganas yang besar, yang melompat turun dari udara. Anjing ganas itu meraung, dan gelombang suara yang besar langsung menghancurkan cahaya pedang emas Dev. Broderick melompat dan berdiri di atas anjing ganas itu, menatap Dev di bawah. Dev, ini anjing neraka, tidak ada yang bisa lepas dari mulutnya. Broderick berkata dengan dingin. Itu hanya dihasilkan oleh kondensasi energi jahat. Konyol jika menyebutnya anjing neraka. Dev mendengus dingin, tapi dia tidak peduli. Mencari kematian, Broderick menginjak punggung anjing ganas itu dan menukik ke arah Dev. Saya melihat anjing ganas itu mengaum, dan aliran udara dingin keluar, membekukan sekeliling dalam sekejap. Lapisan es tebal mengembun di sekitar Dev lagi, mengikat Dev dengan erat. Es kental kali ini lebih kuat dari Broderick barusan. Melihat adegan ini, Franco dan Kairen khawatir tentang Dev. Mereka tidak menyangka Broderick akan memiliki cara seperti itu. Melihat Broderick mengendarai anjing neraka menuju Dev, dan Dev tidak bisa bergerak,
tangisan tajam tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, seekor burung phoenix dengan api mengamuk muncul di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya yang besar menutupi kepala Dev. Nafas sedingin es, di bawah dorongan sayap besar burung phoenix, menghilang dalam sekejap, dan embun beku yang tebal di tubuh Dev juga menghilang. Ini Phoenix, Phoenix api. Teriak Kairen penuh semangat. Franco terkejut, dia tidak mengerti mengapa burung Phoenix tiba-tiba muncul. Dan burung Phoenix sepertinya datang untuk membantu Dev. Broderick melihat ke arah Phoenix api yang menari, wajahnya penuh keterkejutan. Anda harus tahu bahwa Phoenix api Dev itu nyata, dan anjing nerakanya hanyalah energi kental. Dev, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memiliki binatang dewa seperti burung Phoenix api untuk membantumu. Broderick tidak dapat memahami bagaimana tingkat kekuatan Dev dapat dibantu oleh binatang dewa. Anda harus tahu bahwa binatang dewa seperti Phoenix api hanya ada di dunia surga dan manusia, atau dunia dewa. Pada saat ini, setelah membantu Dev keluar dari krisis, Phoenix api berubah menjadi bentuk manusia setelah berputar-putar di udara, dan mendarat di samping Dev. Semua orang terkejut melihat Phoenix api berubah menjadi gadis cantik yang menawan. Lagi pula, apakah itu monster atau binatang dewa? Jika bisa berubah menjadi bentuk manusia, kekuatannya pasti tidak rendah. Tuan, anjing kampung ini berani menggertak Tuan, izinkan aku membunuhnya. Setelah Helena selesai berbicara, telapak tangannya berkedip, dan bola api panas jatuh dari langit, mengenai anjing besar itu seperti bola meriam. Zing! Anjing neraka itu bahkan tidak punya waktu untuk melolong, ia dikalahkan dalam sekejap, dan menghilang menjadi awan kabut hitam lagi. Broderick, keterampilan apa yang kamu miliki, gunakan saja. Dev menatap Broderick yang bingung dan berkata. Pada saat ini, ekspresi Broderick belum lagi betapa jeleknya itu. Dev, kamu memaksaku. Setelah Broderick selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah dan meludahkannya ke tanah. Darah merembes ke tanah dalam sekejap, lalu tanah mulai bergetar, dan retakan mulai menyebar dari kaki Broderick. Bersamaan dengan awan kabut hitam yang muncul dari tanah, 5 tubuh besar juga merangkak keluar. Ini adalah 5 monster yang diselimuti ke-8 pekat. Setiap mulut monster-monster terus-menerus memancarkan udara dingin yang suram. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev, kali ini bukan monster yang dipadatkan dari energi yin, ini monster nyata dari neraka, bahkan jika kamu mendapat bantuan dari Phoenix api, kamu tidak bisa lepas dari cakar mereka. Broderick meraung agresif, 5 monster mengepung Dev dan Helena. Melihat ini, Franco ingin membantu, tetapi dihentikan oleh Dev. Tuan Istanahan, kamu lihat saja dengan tenang, itu hanya kastil bulan sabit, kamu tidak perlu bergerak. Dev memiliki kepercayaan diri mutlak. Bahkan di hadapan 5 monster neraka, Dev tidak takut sama sekali. Dev, kamu sudah tidur dengan putriku, Kairen, dan kamu masih memanggil Tuan Istanahan kepada ayah mertuamu. Tunggu saja, aku menunggu untuk menggendong cucuku. Kata Leandra kepada Dev. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kairen langsung tersipu. Helena menoleh untuk melihat Dev, dan Dev sedikit malu. Aku juga ingin melahirkan seorang putra naga kecil. Helena mengikuti Dev dengan suara rendah. Dev menundukkan kepalanya saat ini, tidak tahu harus berkata apa. Melihat Dev dikelilingi oleh begitu banyak gadis, Broderick semakin kesal, dan langsung murka. Dev, kamu masih mempunyai mood untuk menggoda gadis ketika kamu akan mati. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi ke neraka untuk melayani anakku. Setelah selesai berbicara, Broderick memerintahkan 5 monster neraka untuk menyerang Dev dan Helena. Helena memandang Broderick dengan jijik dan berkata, beraninya kamu tidak menghormati Tuan dengan 5 monster. Setelah selesai berbicara, Helena menjerit, dan tiba-tiba dunia menjadi gelap, dan kehampaan bergetar hebat. Saya melihat selusin lebih sosok besar perlahan terbang keluar dari kegelapan. Elang terbang, macan tutul, harimau pemburu, babi ngepet, kadal bunting, dinosaurus, anak toke, buaya putih, kecebong, kampret, jenglot, wareng coklat, Squidward, bahkan Tuan Cerap datang. Semuanya adalah monster besar, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Monster yang muncul ini tiba-tiba melindungi Dev dan Helena di tengah.
Monster-monster ini menakuti 5 monster neraka Broderick dan mereka tidak berani maju. Melihat pemandangan ini, Broderick tercengang. Bukankah ini monster di alam monster buas? Bagaimana bisa berteleportasi di sini? Broderick tidak mengerti bagaimana monster di alam rahasia monster buas meninggalkan alam rahasia monster buas. Anda harus tahu bahwa banyak dari monster ini telah membuka kecerdasan mereka dan dapat memahami ucapan orang, tetapi mereka sama sekali tidak dapat melewati formasi teleportasi. Sekarang monster ini tiba-tiba muncul di alam rahasia Guntur, membuat Broderick sangat bingung. Monster-monster ini semuanya adalah adik laki-lakiku. Mereka menuruti perintahku, bukankah mereka itu lebih baik daripada 5 idiot berkepala hitammu? Dev memandang Broderick dengan mencibir dan berkata, bagaimana mungkin? Ini adalah monster dari alam rahasia monster buas, bagaimana mereka semua bisa mendengarkanmu? Broderick tidak percaya, begitu banyak monster, bagaimana mereka bisa mendengarkan Dev? Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan menunjukkannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berkata kepada lebih dari selusin monster besar. Kalian, pergi dan bunuh 5 orang berkepala hitam itu. Mendengar perintah Dev, lebih dari selusin monster besar meraung dan menyerang. Kelima monster neraka itu bukan tandingannya, mereka yang digigit berlarian, mencoba melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin monster-monster itu membiarkan mereka pergi? Hanya dalam beberapa menit, 5 monster neraka yang dipanggil oleh Broderick hanya tersisa setumpuk tulang. Broderick melihat tulang-tulang itu saat ini, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Akhirnya, Broderick menghela nafas panjang, dan perlahan berkata, Dev, kekuatanmu memang di luar imajinasiku, tetapi tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkan Pavilion Sisia, kecuali orang-orang dari sekte hati iblis, tidak akan ada sekte lain. Aku punya ribuan murid sekarang, bahkan jika seluruh alam rahasia Guntur dihancurkan, kamu tidak akan pernah pergi dari sini. Broderick tiba-tiba berteriak keras. Saya melihat ribuan murid kastil bulan sabit berkumpul dalam kegelapan, dan kemudian menjawab dengan keras, hancurkan. Ribuan orang berteriak serempak, kekuatan yang mengejutkan membuat orang-orang di Pavilion Sisia sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Bahkan wajah Franco pucat. Sangat begitu banyak orang, tidak peduli seberapa kuat Dev. Dengan bantuan Helena dan monster-monster ini, dia harus berurusan dengan ribuan orang, dan dia mungkin akan kelelahan sampai mati pada akhirnya. Dengan cibiran di seluruh wajah Dev, dia melirik ribuan murid di kastil bulan sabit, matanya penuh dengan penghinaan. Dev melirik Helena, Helena sedikit mengangguk, keduanya terhubung. Segera setelah itu, Helena mengeluarkan suara rendah dari mulutnya. Selusin monster di sekitar berteriak keras, dan dengan raungan monster-monster ini, seluruh tanah alam rahasia Guntur mulai bergetar hebat. Kemudian semua orang melihat kepulan asap dari kejauhan, berkerumun seperti badai pasir. Nafas yang sangat menakutkan berubah menjadi hembusan angin, meniup orang sehingga mereka tidak tahan. Apa ini? Napas ini menakutkan. Franco melindungi Karen dengan erat. Dan Broderick juga memiliki wajah serius, melihat asap dan debu yang mengepul dari jauh ke dekat. Segera, kepulan asap menghilang, dan semua orang melihat monster yang tak terhitung jumlahnya padat dan tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, Broderick segera melemparkan pandangannya, dia belum pernah melihat monster sebanyak itu. Bagaimana bisa menarik semua monster dari seluruh alam rahasia monster buas? Ribuan murid kastil bulan sabit memandangi monster tak berujung di depan mereka, kaki mereka gemetar, dan mereka kehilangan kesombongan yang baru saja mereka miliki. Beberapa murid kastil bulan sabit yang lebih pemalu telah mengencingi celana mereka. Broderick, meskipun aku tidak memiliki orang sebanyak kamu, aku dengan monster kecilku, masih bisa melawanmu dengan baik. Dev memandang Broderick seperti itu, dan berkata dengan bangga. Pada saat ini, wajah Broderick jelek seperti habis makan kotoran. Tubuhnya mundur tanpa sadar, menghadapi begitu banyak monster. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, bahkan jika ada ribuan murid, itu tidak berguna. Melihat Broderick hendak melarikan diri, Dev melirik Helena. Helena mengangguk, melambaikan tangannya yang besar dan berkata, serang. Monster yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas menuju para murid benteng bulan. Untuk sesaat, seluruh alam rahasia gerbang Guntur seperti api penyucian, dengan ratapan terus-menerus.
Murid-murid kastil bulan sabit melarikan diri ke segala arah, dan monster yang tak terhitung jumlahnya mengejar mereka. Broderick melihat ini, wajahnya sudah pucat karena ketakutan, dia berbalik dan lari. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dev melompat, lalu menginjak punggung Broderick dengan keras, menyebabkan Broderick jatuh. Boom! Broderick tiba-tiba jatuh, membuat lubang yang dalam di tanah, dan kepulan asap membubung ke langit. Franco dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka, tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Ribuan orang dikejar dan digigit monster. Ada ratapan di mana-mana, anggota tubuh dan potongan lengan ada di mana-mana. Pemandangan berdarah membuat Kairen menutup matanya tanpa sadar. Franco tidak yakin bahwa Dev memiliki kemampuan untuk memblokir kastil bulan sabit, tetapi sekarang dia tidak hanya memblokirnya, tetapi hampir menghancurkannya. Broderick juga dengan mudah ditangani oleh Dev. Kekuatan yang ditunjukkan Dev benar-benar membalikkan imajinasi Franco. Dia tidak tahu apa yang dialami Dev dalam beberapa bulan terakhir, tetapi kekuatannya telah meningkat begitu cepat. Broderick berdiri dari lubang yang dalam berlumuran darah, seluruh tubuhnya dalam keadaan malu. Dev, aku utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis. Jika kau berani membunuhku, kau mungkin akan membiarkan pacarmu di dunia rahasia mati tanpa tempat untuk mati. Broderick mulai mengancam tentang Yuki. Lagi pula, Yuki terjebak di alam rahasia sekte Wudao, dan orang-orang dari sekte hati iblis dapat menyerang mereka kapan saja. Broderick, apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan? Mereka tidak akan berada dalam bahaya sebelum formasi pemulihan energi spiritual diaktifkan, dan tidak mungkin kekuatan besar merusak kerja keras hidupnya hanya untuk dirimu. Dev tahu bahwa Yuki dan yang lainnya memiliki fisik khusus, yang merupakan kunci dari formasi pemulihan roh, dan sekte hati iblis tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Broderick melihat bahwa tidak ada cara untuk menipu Dev, apalagi wajahnya yang jelek. Sekarang dia terluka parah lagi, dia bukan lagi lawan Dev. Sepertinya aku hanya bisa mencari bantuan. Setelah Broderick selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda yang sangat gelap dari tangannya. Token itu sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang tertulis di atasnya. Saya melihat Broderick memaksakan setetes darah dari dahinya, dan kemudian diserap oleh token. Token itu memancarkan semburan api panas, dan kemudian sesosok perlahan muncul dari api. Sosok ini mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuh orang itu tampak hampa, dan sama sekali tidak terlihat wajahnya dengan jelas. Tetapi ketika sosok ini muncul, aura yang sangat menakutkan dan menakutkan langsung menembus seluruh alam rahasia guntur. Monster-monster yang awalnya bertarung berhenti pada saat ini, melihat sosok ini dengan ngeri di mata mereka. Tuan, aura orang ini terlalu kuat. Helena berkata kepada Dev dengan ekspresi serius setelah melihat sosok yang muncul. Dev juga merasakan nafas ini, dan pada saat ini, kekuatan pola Dao di tubuh Dev mulai melonjak. Dev sedikit mengernyit, tidak mengerti mengapa kekuatan pola Dao-nya bereaksi begitu keras setelah sosok ini muncul. Bawahan memberi hormat kepada Yang Maha Kuasa. Broderick buru-buru membungkuk saat melihat sosok itu muncul. Ketika Dev mendengar ini, otot-otot di wajahnya mulai berkedut seketika, dan tinjunya terkepal erat. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kontak yang begitu dekat dengan pemilik dari sekte hati iblis. Wajah Franco juga jelek saat ini. Dia tidak menyangka kekuatan dan kekuatan sekte hati iblis begitu menakutkan. Dia mungkin tidak akan menemukan satu orang pun di 8 alam rahasia besar yang bisa melawannya. Sampah, hal ini tidak dapat dilakukan dengan baik. Alam rahasia lainnya telah selesai, tetapi kamu mengundangku ke sini karena kebutuhan ibu mertuamu. Yang Maha Kuasa menegur Broderick dengan suara rendah. Broderick berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Serahkan ini padaku, kamu bisa pergi. Yang Maha Kuasa melambaikan tangannya dan membiarkan Broderick pergi. Broderick buru-buru bangun, berbalik dan pergi. Ingin pergi? Apakah kamu sudah bertanya padaku? Melihat Broderick hendak pergi, Dev melompat untuk mengejar. Melihat ini, Yang Maha Kuasa melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan kekuatan besar langsung membalikkan Dev. Nak, jika kamu tidak dibutuhkan oleh formasi pemulihan energi spiritual, apakah menurutmu kamu akan bisa bertahan sampai hari ini? Yang Maha Kuasa memandang Dev dan berkata dengan jijik. Dev menatap Yang Maha Kuasa di depannya dengan erat, mengepalkan tangan kanannya,
dan kemudian kekuatan naga di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Tinju cahaya suci. Dev berteriak keras, cahaya keemasan terang meledak, dan naga emas besar muncul seketika. Naga itu meraung, dan nafas naga menyembur satu demi satu, langsung menuju pria perkasa itu. Kamu masih ingin melawan? Yang Maha Kuasa menghadapi naga emas di depannya tanpa rasa takut. Yang Maha Kuasa melambaikan tangannya dengan ringan lagi. Aura di tubuhnya berguling, dan dia bertabrakan dengan naga emas. Boom! Hanya mendengar ledakan, naga emas langsung berubah menjadi ketiadaan, dan tubuh Dev dikirim terbang tinggi oleh kekuatan kejut yang besar. Bahkan jika Dev meninju dengan seluruh kekuatannya, dia tidak berdaya di depan kekuatan besar ini. Namun, ketika tubuh Dev dikirim terbang tinggi ke udara, sebuah busur ajaib tiba-tiba muncul di tangannya. Kekuatan pola Dao memadat di antara telapak tangan Dev, dan Dev tiba-tiba menarik busur Raja Dewa. Aura yang tak terhitung melonjak seketika antara langit dan bumi, membentuk anak panah emas di antara busur Raja Dewa. Ketika Franco dan yang lainnya melihat busur Raja Dewa tiba-tiba muncul di tangan Dev, mereka semua tercengang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Karena aura yang terpancar dari busur Raja Dewa itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Saat Dev mengeluarkan busur Raja Dewa, bahkan ekspresi yang Maha Kuasa itu sedikit terkejut. Woos! Sebelum semua orang bisa bereaksi, Dev menembak dengan panah. Anak panah emas, menyeret api yang mengamuk, terbang seperti bintang jatuh, kecepatannya sangat cepat. Hanya saja panah Dev tidak ditujukan ke Yang Maha Kuasa, tapi ke Broderick yang sudah berlari lebih dari 10 mil jauhnya. Saat ini, Broderick masih bersyukur bisa melarikan diri. Tapi dia tahu bahwa setelah menggunakan kartu perlindungan terakhir, dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan utusan berjubah ungu lainnya di Sekte Hati Iblis di masa depan. Broderick tidak menyangka utusan berjubah ungu ini bisa ditemukan di setiap dunia rahasia. Hingga saat ini, Broderick masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari utusan berjubah ungu lainnya. Tetapi pada saat ini, Broderick tiba-tiba merasakan aura berbahaya mendekat, tekanan yang menyesakkan membuat Broderick tiba-tiba berbalik. Saat Broderick menoleh, dia melihat cahaya keemasan menyilaukan datang ke arahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, cahaya keemasan langsung menembus tubuh Broderick. Broderick membuka matanya lebar-lebar, menatap tubuhnya dengan tak percaya. Tidak ada luka fisik, bahkan rasa sakit pun tidak. Broderick tercengang, dan sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak. Boom! Sebuah ledakan bergema di langit, dan tubuh Broderick langsung hancur menjadi bubuk. Kali ini, bahkan jiwanya tidak dapat ditinggalkan, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya lagi. Dev melihat asap dari ledakan di kejauhan, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan tubuhnya perlahan jatuh. Baru saja Dev bergerak melawan Yang Maha Kuasa, tetapi dia tidak berharap untuk mengalahkan Yang Maha Kuasa itu. Jika dia benar, dia akan membiarkan lawan mengendurkan kewaspadaannya, dan kemudian menembak Broderick secara tidak terduga. Dan Yang Maha Kuasa mendengar suara ledakan di kejauhan, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi saat ini Yang Maha Kuasa sama sekali tidak marah. Busur Raja Dewa, aku tidak berharap kamu mendapatkan busur Raja Dewa. Tampaknya orang-orang tua itu telah memperlakukanmu dengan baik, dan kekuatan pola Dao telah diteruskan kepadamu. Suara Yang Maha Kuasa dengan nada terkejut. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Dev menarik busur Raja Dewa, dan bulu panah lainnya muncul. Hahaha. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu, jadi kenapa repot-repot? Yang Maha Kuasa tertawa, ketika formasi pemulihan energi roh dimulai, aku akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah seorang badut. Setelah berbicara, tubuh Yang Maha Kuasa perlahan menghilang. Setelah tubuh Yang Maha Kuasa menghilang, Dev duduk di tanah dengan pantatnya, dan Dev menderita luka dalam akibat pukulan yang baru Yang Maha Kuasa layangkan padanya. Tuanku. Dev. Helena, Kaireen, dan Franco bergegas. Jangan gugup, aku baik-baik saja. Dev tersenyum sedikit, dan melambai kepada semua orang, menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Yang Maha Kuasa ini terlalu kuat. Di depannya, aku merasa seperti tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Franco berkata dengan rasa takut yang masih ada. Itu hanya tiruan dari dia, tubuh utama Yang Maha Kuasa mungkin bahkan lebih kuat. Kata Dev perlahan.
Mendengar ini, semua orang terdiam. Kekuatan besar ini begitu kuat, bagaimana Dev bisa menjadi lawannya? Setelah Dev melihat kekuatan yang maha kuasa ini hari ini, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia memiliki busur Raja Dewa dan kekuatan Pola Dao, dia mungkin tidak akan menjadi lawan yang kuat. Menurutnya, kekuatan yang maha kuasa ini tidak kalah dengan para iblis itu, dan sepertinya yang maha kuasa juga mengenal para kepala iblis itu, kalau tidak dia tidak akan mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Siapa pria kuat dari sekte hati iblis ini? Dev berpikir keras. Pada saat ini, Raveena dan Rosalind juga datang, karena mereka mendengar keributan di sini dan takut Dev dalam bahaya, jadi mereka semua lari ke sini. Ini tidak kalah dengan para iblis ini. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah Dev tidak terlihat baik, Raveena bertanya dengan prihatin. Bu, aku baik-baik saja. Melihat Raveena datang, Dev buru-buru berkata sambil tersenyum. Melihat Dev baik-baik saja, semua orang merasa lega. Awalnya, Franco ingin Dev beristirahat di pavilion Zisia selama beberapa hari sebelum pergi, tetapi Dev sangat ingin kembali ke ibu kota dan tidak tinggal di alam rahasia gerbang Guntur. Dev meminta Helena untuk membawa monster itu kembali ke alam rahasia monster buas. Dia tahu bahwa dia akan menggunakan Helena lagi di masa depan. Lagi pula, Dev hanya bisa menyelamatkan 1 dari 8 alam rahasia. Kairin, kamu adalah wanita Dev sekarang. Ingatlah untuk melayaninya dengan baik dan jangan picik. Leandra mendesak Kairen. Baik Bu. Kairen mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Franco dan istrinya, Dev dan yang lainnya berteleportasi kembali ke Kyoto. Ketika Raveena kembali ke keluarga naga, sepertinya keluarga naga telah mengubah penampilannya, dan seluruh gerbang naga telah menjadi sekte terbesar di seluruh Kyoto. Melihat prestasi Dev saat ini, Raveena sangat senang. Rosalind tahu bahwa Dev dan ibunya baru saja bertemu dan pasti banyak yang ingin dibicarakan, jadi dia pergi dengan sekelompok gadis, menyisakan ruang untuk Dev dan Raveena. Ibu dan anak itu berbicara lama sekali hampir sepanjang malam, seolah-olah mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan. Bu, siapa ayahku? Aku penasaran sekarang. Banyak dari mereka memanggilku Putra Naga. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan pelayan naga mengatakan bahwa ayahku meninggalkanmu meninggalkan kita sendirian. Benarkah? Benarkah itu, Bu? Dev bertanya pada Raveena. Dia ingin tahu siapa ayahnya sebenarnya. Mengapa ayahnya meninggalkan istri dan anaknya saat itu, yang menyebabkan ibunya dipenjara di rumah naga selama lebih dari 20 tahun. Setelah mendengar ini, Raveena berpikir keras dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Melihat ini, Dev buru-buru berkata, Bu, jika kamu tidak ingin membicarakannya, tidak perlu membicarakannya. Sekarang kita, ibu dan anak bersatu kembali, aku sangat puas. Dev tahu bahwa dia mungkin telah mengungkit kesedihan ibunya. Dalam hal ini, kakek saya mungkin juga tidak akan mati. Tidak ada yang tidak bisa aku katakan. Bersambung ke episode 237. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.